Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 atas nama Rizky Santoso akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Sistem Pakar untuk Mendiagnosa dan Penanganan Dini Gangguan Autisme pada Anak dengan metode Certainty Factor berbasis web. Diagnosa gangguan autisme pada anak secara dini merupakan hal penting dalam proses tumbuh kembang anak. Namun pengetahuan publik atau orang tua soal autisme dinilai masih rendah. Imbasnya, kerap terjadi penyandang autis terdiskriminasi dan keluarga penderita tidak tahu kemana harus mencari pertolongan terapinya. Sistem Pakar adalah sistem berbasis komputer yang menggunakan pengetahuan, fakta, dan teknik penalaran dalam memecahkan masalah yang biasanya hanya dapat dipecahkan oleh seorang pakar dalam bidang tertentu. Pada penelitian ini, gangguan autisme pada anak dapat didiagnosa secara dini dengan mendeteksi 3 macam jenis gangguan menggunakan metode Certainty Factor dengan inputan gejala dari pengguna. Pengujian yang digunakan yaitu pengujian validasi atau pengujian black box dan pengujian akurasi sistem pakar. Hasil pengujian validasi yaitu 100% yang menunjukkan bahwa fungsionalitas sistem dapat berjalan dengan baik sesuai dengan daftar kebutuhan. Hasil pengujian akurasi yaitu 85% yang menunjukkan bahwa sistem pakar dapat berfungsi dengan cukup baik sesuai dengan metode Certainty Factor. Teori Certainty Factor. Faktor kepastian atau Certainty Factor diperkenalkan oleh Sirleaf Buchanan dalam pembuatan MYSIN. Certainty Factor atau CF merupakan nilai parameter klinis yang diberikan MYSIN untuk menunjukkan besarnya kepercayaan. CF menunjukkan ukuran kepastian terhadap suatu fakta atau aturan. CF atau HE sama dengan MB HE dikurang MD H, E. CF HE sama dengan Certainty Factor dari hipotesis H yang dipengaruhi oleh gejala atau evidence E. Besarnya CF berkisar antara -1 sampai 1. Nilai -1 menunjukkan ketidakpercayaan mutlak, sedangkan nilai 1 menunjukkan kepercayaan mutlak. MB H, E sama dengan ukuran kenaikan kepercayaan atau measure of increased belief terhadap hipotesis H yang dipengaruhi oleh gejala E. MD H, E sama dengan ukuran kenaikan ketidakpercayaan atau measure of increased disbelief terhadap hipotesis H yang dipengaruhi oleh gejala E. Pengujian sistem. Pengujian yang dilakukan yaitu pengujian black box dan pengujian akurasi sistem pakar. Pengujian black box dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara kebutuhan dengan kinerja sistem. Pengujian akurasi sistem pakar dilakukan untuk mengetahui performa sistem pakar dalam memberikan rekomendasi dengan membandingkan pengujian data secara manual dengan pengujian data menggunakan sistem pakar. Perancangan arsitektur sistem pakar. Basis pengetahuan merupakan inti program dari sistem pakar, di mana basis pengetahuan ini merupakan representasi pengetahuan dari seorang pakar. Representasi pengetahuan dibutuhkan untuk menangkap sifat-sifat penting masalah dan mempermudah prosedur pemecahan masalah dalam mengakses informasi. Representasi pengetahuan yang digunakan yaitu aturan produksi yang dituliskan dalam bentuk jika maka atau if then. Struktur aturan produksi yang menghubungkan premis dengan konklusi dapat dijelaskan sebagai berikut: if, premis, then, konklusi. Konklusi pada bagian then bernilai benar jika premis pada bagian if bernilai benar. Penerapan struktur aturan produksi dalam menentukan penyakit sapi dapat dilihat pada contoh berikut ini.
If seringkali sangat terpukau pada suatu benda, and ada gerakan-gerakan aneh yang khas akan diulang-ulang, and terpaku pada satu kegiatan yang ritualistik atau rutinitas yang tidak ada gunanya, and mempertahankan suatu permintaan atau lebih dengan cara yang khas dan berlebihan, dan gangguan perilaku. Tabel aturan berisi hubungan antara jenis gangguan autisme dengan gejala yang menyertainya. Berikut tabel aturan berisi hubungan antara jenis gangguan autisme dengan gejala yang menyertainya. Tabel jenis gangguan autisme. Kode jenis gangguan autisme JG001, jenis gangguan perilaku. JG002, jenis gangguan komunikasi. JG003, jenis gangguan interaksi sosial. Tabel aturan diagnosa autisme pada anak. Aturan R1, jenis gangguan JG001, gejala G001, G002, G003, G004. Aturan R2, jenis gangguan JG002, gejala G005, G006, G007, G008, dan seterusnya. Tabel gejala autisme. Kode gejala G001, gejala mempertahankan suatu permintaan atau lebih dengan cara yang khas dan berlebihan. Kode gejala G002, gejala terpaku pada satu kegiatan yang ritualistik atau rutinitas yang tidak ada gunanya, dan seterusnya. Pengujian akurasi. Pengujian akurasi dilakukan untuk mengetahui performansi dari sistem pakar untuk memberikan hasil identifikasi kesimpulan dari diagnosa jenis gangguan autisme. Berikut tabelnya. Nomor 1. Gejala yang diderita. Mempertahankan suatu permintaan atau lebih dengan cara yang khas dan berlebihan. G001. Jika bisa bicara, bicaranya tidak dipakai untuk komunikasi. G006. Sering menggunakan bahasa yang aneh dan diulang-ulang. G008. Jawaban user, jarang, sering. Hasil diagnosa sistem autisme ringan dengan jenis gangguan komunikasi dan perilaku. Hasil diagnosa pakar, autisme ringan dengan jenis gangguan komunikasi dan perilaku. Akurasi hasil dan perbandingan 1, dan seterusnya. Dapat disimpulkan bahwa akurasi sistem pakar menggunakan metode certainty factor berdasarkan 20 data diagnosa gejala autisme pada anak yang telah diuji mempunyai tingkat akurasi keberhasilan yang cukup baik sesuai dengan diagnosa pakar, yaitu sebesar 85%. Nilai akurasi sama dengan jumlah data akurat per jumlah seluruh data dikali 100%. Nilai akurasi sama dengan 17/20 dikali 100% sama dengan 85%. Kesimpulan, sistem pakar diagnosa autisme pada anak ini mampu mendiagnosa gejala autisme pada anak. Pengambilan kesimpulan identifikasi dihitung menggunakan metode certainty factor dengan menggunakan inputan gejala dari pengguna. Hasil pengujian validasi fungsionalitas yang menunjukkan bahwa sistem memiliki fungsionalitas sebesar 100% dan hasil pengujian akurasi menunjukkan bahwa keakurasian hasil keluaran sistem adalah 85%. Metode certainty factor dapat digunakan untuk membantu pakar dan terapis dalam mengidentifikasi dan menangani autisme pada anak. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.